Alhamdulillah, saya melihat semangat kita mendidik anak-anak kecil ini adalah hal yang sangat baik. Karena pendidikan dan kebijakan orang tua terhadap anak yang masih kecil itu sangat menentukan masa depannya. Malah yang paling menentukan sebelum dia berumur 8 tahun, semenjak mulai dilahirkan sampai umur 8 tahun, ini masa keemasan bagi seorang anak. Di situ menentukan bagaimana masa depannya. Maka kebijakan orang tua di rumah tangga itu hal yang terpenting yang menentukan masa depan. Kemudian baru dilanjutkan dengan pendidikan-pendidikan lain. Sehingga kita tahu kenapa di dalam Islam setiap anak yang lahir disunatkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Kalau kita mau bertanya, kan dia nggak tahu apa-apa, untuk apa diazankan, untuk apa diiqamahkan, untuk apa disunatkan baca ayat Al-Quran, Al-Quran di telinganya. Itu sangat menentukan untuk terisi alam bawah sadarnya yang tersimpan di dalam hatinya, yang mempengaruhi dia bahwa dia menjadi hamba Allah dan ingat Allah. Itu mulai pendidikan untuk anak. Itu sangat berpengaruh dan punya rahasia-rahasia yang luar biasa yang kita tidak tahu semua. Setelah itu Allah memerintahkan kita sebagai orang tua mengambil sebuah kebijakan yang wajib terhadap anak, yaitu kebijakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang ibu, itu menjadi penyebab bagi selamat isi rumah tangganya dari neraka, jadi penghuni surga, atau penyebab jadi penghuni neraka. Kalau kita bertanya pada ibu-ibu, juga pada bapak-bapak, saat kita melihat anak-anak kita yang kecil, kita resah dengan masa depan. Bagaimana nasib anak saya ke depan? Apakah dia menjadi manusia yang hina, hidup terlunta-lunta, manusia yang hidup susah, hari-harinya di dalam duka, nasibnya terpuruk? Itu yang sangat menggalaukan orang tua yang punya hati terhadap anak. Hampir semua orang tua seperti itu. Coba tanya sama ibu-ibu, anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, apa tega jadi anak yang akan menderita di masa depan? Seakan-akan orang tua itu nggak siap mati, takut, nggak ada yang melindungi anaknya kalau orang tuanya sudah meninggalkan dunia ini. Semuanya ingin anak-anak kita bahagia, menjadi anak-anak yang sukses. Yang lebih parah lagi, kalau kita melihat dengan kacamata iman, setiap anak yang dilahirkan ke dunia, setiap anak manusia, dia akan berhadapan dengan neraka dan surga. Apakah orang tua tidak berjuang supaya anaknya menjadi penghuni surga bukan penghuni neraka?
orang tua terlupakan tentang nasib masa depan abadi anak-anaknya. Orang tua yang bijak pasti tidak melupakan masa depan abadi anak-anaknya. Apapun akan dia lakukan supaya anak-anaknya terselamatkan dari neraka dan jadi hamba yang bahagia, penghuni surga. Disitulah nikmatnya orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita mendapat bimbingan bagaimana menjalani kehidupan ini supaya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ilmu-ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah lewat Al-Quran dan hadis, yang diterjemahkan dan dirumuskan oleh para ulama, itu sebagai pedoman dan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dan bagaimana menyelamatkan diri untuk akhirat. Maka Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu mengira, apa kamu menyangka kami jadikan kamu itu manusia hanya main-main, asal-asalan? Apa kamu menyangka bahwa pada satu saat kamu tidak kembali kepada kami? Maka pada suatu hari Sayyidina Umar berkhutbah. Kalau direnungkan, kalau kita mengetahui isi khutbahnya, kita maunya jangan lahir sebagai anak manusia. Di mana Sayyidina Umar dalam sebuah untayan khutbahnya menyatakan, antum khuliqtum lil abad. Di depan jemaah di masjid, Sayyidina Umar mengingatkan, kamu diciptakan untuk selama-lamanya. Kamu bukan binatang, kamu bukan bebatuan, bukan pepohonan, tetapi kamu manusia yang diciptakan untuk selama-lamanya. Tidak ada akhir. Yang berakhir cuma kehidupan rahim 9 bulan, berlanjut untuk melanjutkan kehidupan dunia sampai ajal, kemudian berakhir kehidupan dunia, lanjut kehidupan alam barzakh, kehidupan di mana nyawa berpisah dengan tubuh. Setelah sekian lama akan bangkit kembali bersatu nyawa dengan tubuh, hidup di padang mahsyar ribuan tahun. Satu hari di sana lamanya 1000 tahun di dunia, tapi ribuan tahun di sana, yang ujungnya akan berhadapan dengan neraka atau syurga. Itulah kita manusia. Tidak main-main. Selamat dari neraka, jadi penghuni syurga, ditentukan oleh bagaimana pola dan cara kita menjalani kehidupan dunia ini. Artinya apa? Kalau seekor kambing diciptakan oleh Allah hanya untuk cari makan dan lanjutkan keturunan, kemudian dia dimakan oleh manusia, manusia tidak mau seperti itu. Maka inilah makhluk-makhluk yang aneh. Kita manusia ini makhluk yang aneh.
Satu sisi kita sama dengan binatang, yaitu cari makan, lanjutkan keturunan. Di sisi yang lain, kita sama dengan malaikat. Kita punya akal, punya pemikiran yang tidak ada pada binatang. Siapa yang serupa dengan binatang, lebih cenderung kepada binatang, dia akan jadi penghuni neraka. Siapa yang lebih cenderung kepada malaikat, maka dia akan jadi penghuni syurga. Maka Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan manusia bagaimana menjalani kehidupan ini menjadi perjalanan ke syurga. Itulah sebuah perjuangan yang tidak boleh tidak untuk manusia. Untuk modal ke syurga, Allah mengutus utusannya seorang Rasul, bahwa modal ke sana adalah iman dan akhlak. Iman dan akhlak. Kalau untuk modal kehidupan dunia, itu butuh ekonomi, kemudahan hidup, butuh lingkungan yang bagus, butuh badan yang sehat, sehingga butuh harta, butuh fasilitas untuk hidup di dunia. Begitu mati, kebutuhan itu berakhir. Maka tibalah saatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari yang tiada manfaat lagi harta, tiada artinya lagi keluarga, kecuali yang beruntung adalah orang yang mati membawa modal hati yang terisi oleh iman dan akhlak yang bagus.